Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu ini. Pada pembelajaran hari ini untuk kelas 8, kita masuk ke materi garis singgung lingkaran. Nah, kita lihat di sini garis singgung lingkaran. Peta konsepnya yaitu nanti ada pengertian garis singgung lingkaran dan juga ada garis singgung persekutuan luar dan juga garis singgung persekutuan dalam. Tujuan pembelajarannya setelah peserta didik mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat memahami garis singgung persekutuan dalam dan dapat memahami garis singgung persekutuan luar. Ini untuk garis singgung lingkaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa dalam wahana ini merupakan titik singgungnya, dan ini juga merupakan titik singgungnya. Ini rantai yang menyinggung suatu lingkaran. Begitu juga sama dengan yang ada pada gambar ini. Mari kita lihat pembahasannya. Perhatikan gambar berikut. Nah, lihat ya, ada gambar lingkaran dan beberapa garis. Salah satu diameter lingkarannya yaitu UV. Hanya UV yang diameter lingkaran karena UV melewati titik pusat suatu lingkaran, sedangkan yang lainnya tidak. Menurut kamu, manakah garis yang dikatakan menyinggung lingkaran? Nah, garis L dan garis G menyinggung lingkaran, sedangkan garis A, B, C, D, E, F tidak menyinggung lingkaran. Melainkan ini merupakan sebuah tali busur lingkaran yang tegak lurus terhadap UV. UV itu diameter lingkaran. Lalu, jika kita tarik garis yang tegak lurus dengan UV, misalkan kita tarik garis EF ini ke bawah, maka ia akan memotong lingkaran pada satu titik di sini, seperti garis G. Nah, maka itu disebut dengan garis yang menyinggung lingkaran. Jadi apa kesimpulannya? Garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, garis singgung juga tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran melalui titik singgungnya. Nah, ini tegak lurus, ya, jari-jarinya tegak lurus dengan garis singgung lingkaran melalui titik singgungnya. Ini juga sama, ini garis singgungnya, ini jari-jari, maka di sini tegak lurus. Nah, untuk dapat menghitung atau menentukan panjang garis singgung lingkaran, maka kita harus menguasai dulu teorema Pythagoras. Karena ini sangat berhubungan ya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Lihat gambar satu ini. Lingkaran berpusat di O dengan jari-jari OA dan OA tegak lurus dengan garis singgungnya, yaitu garis singgung AB. Perhatikan segitiga siku-siku OAB. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, apa yang kita cari? Kita cari ini ya, garis singgungnya. Di sini siku-siku. Nah, jadi rumusnya yaitu OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, jadi untuk mencari AB kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurangi dengan OA kuadrat. Maka AB sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi dengan OA kuadrat. Jadi, panjang garis singgung melalui titik di luar lingkaran yaitu AB sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi OA kuadrat, dengan OB merupakan jarak dan OA merupakan jari-jari lingkaran. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OA sama dengan 6 cm, garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik B di luar lingkaran. Jika jarak OB 10 cm, maka gambarlah sketsanya. Dan yang kedua, tentukan panjang garis singgung AB-nya. Ini sketsanya. Jadi ada suatu lingkaran berpusat di O dengan jari-jari OA-nya yaitu 6 cm dan ada garis singgung lingkaran
yang melalui titik B di luar lingkaran dengan jaraknya yaitu 10 cm. Maka tentukan panjang garis singgungnya dengan menggunakan rumus yang tadi ya. AB sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya, OB 10 kita kuadratkan dan 6 dikuadratkan. Jadi diperoleh akar dari 100 dikurangi 36 yaitu akar 64 adalah 8. Jadi panjang garis singgung AB-nya adalah 8 cm. Kita lihat ke contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah lingkaran dengan pusat titik O. Jika besar sudut ABC adalah 70 derajat, ABC berarti di sini ya. Di sini 70 derajat. Titik C dan titik A berturut-turut adalah titik singgung. Nah, titik singgung itu selalu tegak lurus. Di sini selalu tegak lurus. Jadi di sini sudutnya 90 derajat. Nah, tentukan besar dari sudut AOB yang ditanyakan ini. Jadi kita peroleh sudut ABO dulu ya. Di sini sudut ini ABO-nya berapa? Karena ini 2 ini tadi 70, maka kita dibagi 2. 70 dibagi 2 yaitu 35 derajat. Sedangkan OAB ini jari-jari yang ketemu dengan garis singgung, maka selalu tegak lurus. Ketika tegak lurus, sudutnya berapa? Yaitu 90 derajat. Dan jumlah sudut dalam suatu segitiga itu jumlah sudutnya selalu 180 derajat. Maka untuk mencari sudut AOB, kita peroleh dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 35 derajat. Maka diperoleh 55 derajat. Selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan luar. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Kita perhatikan lingkaran besar M dengan panjang jari-jari R dan lingkaran kecil N dengan panjang jari-jari R kecil. Garis PQ merupakan garis singgung persekutuan luar. Nah, ini merupakan garis singgung persekutuan luar ya. Dengan panjang PQ kita sebut dengan L. Dan garis MP itu selalu tegak lurus. Garis NQ juga tegak lurus dengan garis singgung ini. Jadi garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Kan ini titik singgungnya ya. Nah, ini titik singgungnya. Maka di sini selalu tegak lurus. Di sini juga tegak di sini. Nah, ini maaf. Nah, di sini juga tegak lurus ya. Lalu kita lihat. Nah, di sini untuk keterangannya, L sama dengan PQ atau sama dengan kita sebut garis singgung lingkaran. Lalu J sama dengan MN. MN itu merupakan jarak antara titik pusat lingkaran, titik pusat M dan N itu. Lalu MP. Nah, MP kita bisa sebut dengan jari-jari lingkaran M. Dan NQ kita sebut dengan jari-jari lingkaran N. Untuk rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, maka kita peroleh masih ada kaitannya dengan rumus Pitagoras ya. Ketika PQ ini sejajar dengan TN, maka untuk memperoleh TN-nya atau garis singgungnya dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu TN kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi MT kuadrat. Nah, di sini jadi TN itu bisa kita sebut dengan L dan MN kita sebut dengan jaraknya, sedangkan MT ini berarti jari-jari lingkaran besar dikurangi dengan jari-jari lingkaran kecil. Kita peroleh L kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R besar min R kecil dikuadratkan. Maka untuk dapat diperoleh L-nya, nilai L-nya yaitu akar dari J kuadrat min R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, itu untuk rumus panjang garis singgung persekutuan luar. Kita lihat ke contoh soal. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jaraknya 26 cm. Panjang jari-jari
masing-masing 12 cm dan 2 cm. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah, nah ini untuk ilustrasinya, di sini jari-jarinya 12, lalu di sini jaraknya 26, ini jari-jari yang kecilnya 2, maka yang ditanyakan L. Dengan menggunakan rumus yang tadi, maka L kuadrat sama dengan J kuadrat min R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, kita masukkan jaraknya 26 derajat dikurangi 12 min 2 dikuadratkan. 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Jadi kita peroleh 676 dikurangi 100 adalah 576. Ini masih L kuadrat ya. Kita cari L-nya, maka kita akarkan 576 yaitu 24 cm. Jadi kita peroleh bahwa garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 24 cm. Selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, ini kan merupakan titik singgung ya. Ini juga merupakan titik singgung. Nah, kita tarik jaraknya M ke N. Nah, garis singgung persekutuan dalam selalu berpotongan, selalu memotong jarak antara titik pusat lingkaran besar dengan lingkaran kecilnya. Nah, jadi dalam gambar ini yang disebut dengan garis singgung persekutuan dalam adalah garis PQ, kan kalau luar dari sini ke sini ya. Kalau dalam itu dari sini ke sini. Nah, PQ dan garis RS di dalam jarak kedua lingkaran ini. Rumus untuk mencarinya seperti ini. Kita lihat gambar ini, PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam, maaf. Nah, untuk MN merupakan jarak antar titik pusatnya. Lalu MP merupakan jari-jari lingkaran besar dan NQ merupakan jari-jari lingkaran kecil. Kita bisa tarik garis ini sejajar agar mempermudah kita menemukan rumusnya. Jadi PR itu sama kayak NQ, yaitu jari-jari lingkaran kecil. Nah, diperoleh rumusnya PQ sejajar dengan RN. PQ ini sejajar dengan RN. Rumusnya yaitu MN kuadrat, ini MN kuadrat, dikurangi dengan MR kuadrat. Menggunakan rumus Pitagoras ya, tetap. Karena PQ sama dengan RN itu merupakan jarak, maka kita sebut D. Merupakan garis singgung, kita sebut D. Dan MN merupakan jarak, kita sebut J. Nah, sedangkan MR itu merupakan jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Jadi diperoleh untuk D sama dengan akar dari J kuadrat atau jarak dikurangi jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Nah, itu merupakan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam. Jadi bedanya ketika garis singgung persekutuan luar itu jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil, sedangkan garis singgung persekutuan dalam jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Kita lihat contoh soalnya. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 26 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 6 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Nah, ini gambarnya masih sama seperti yang tadi ya. Karena diketahui jaraknya 26 dan garis singgungnya sudah diketahui 24. Yang ditanyakan itu jari-jari salah satu lingkarannya. Maka masih menggunakan rumus yang tadi, D kuadrat sama dengan J kuadrat min R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, D kuadratnya kan sudah diketahui ya, yaitu 24 derajat. 24 kuadrat maksudnya, sama dengan 26 kuadrat dikurangi 6 plus R kuadrat. Kita langsung kuadratkan saja 24 kuadrat yaitu 576 sama dengan 26 kuadrat 676 dikurangi 6 plus R dikuadratkan. Kita pindahkan 6 plus R kuadrat ini ke sisi ruas kiri.
Maka kita peroleh 676 dikurangi dengan 576. Jadi 6 plus R kuadrat sama dengan 100. Nah, agar menghilangkan kuadrat di sini, kita akarkan yang ruas kanan. Maka 6 plus R sama dengan akar dari 100. 6 plus R sama dengan akar dari 100 itu 10. Maka kita peroleh R-nya sama dengan 10 dikurangi 6. Dan R sama dengan 4 cm. Jadi diperoleh bahwa panjang jari-jari yang lain adalah 4 cm. Mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan materi garis singgung lingkaran pada pertemuan hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan Ibu. Dan Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan boleh ditulis di kolom komentar atau boleh juga WA langsung ke nomor Ibu. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.